Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Apa yang ada di dalam dirinya adalah racun aktif yang bisa berkembang biak. Dalam 15 tahun itu, tubuhnya telah dipenuhi dengan racun ini. Apa yang dikatakan King Sui membuat mata wanita itu dipenuhi ketakutan. Saat dia melihat King Sui menyapu lengan pria itu, dia dengan ringan berkata, "Lalu, apakah Tuan King punya cara untuk memecahkan masalah ini?" Tanya wanita tersebut. "Saya tidak bisa menjamin, tapi saya bisa mencobanya," jawab King Sui. Dia tidak berani mengatakan bahwa itu mungkin membunuhnya, tetapi bahkan jika dia tidak dapat sepenuhnya menyembuhkannya, masih ada cara untuk menenangkan penyakitnya. Wanita itu mengangguk setelah berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu aku akan menyerahkan ini padamu. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya. Aku akan mempersiapkannya untukmu." King Sui menggelengkan kepalanya dan dengan hangat berkata, "Nyonya, saya akan menyatakan ini dengan jelas, kalian tidak seperti orang normal, dan pria ini telah diracuni. Meskipun saya tidak memiliki cara jitu untuk menghilangkan racun, saya harus bisa menenangkan efeknya. Saya yakin Anda tahu apa yang saya maksud." Apapun tipe orang wanita itu, dia mengerti King Sui dan menatapnya dengan senang. Karena King Sui mengatakan bahwa dia bisa menenangkannya, setidaknya dia bisa menenangkan penyakitnya dan bahkan mengatakan bahwa ada kemungkinan sembuh total. Dia dengan cepat berkata, "Saya mengerti, orang yang melukai suami saya sudah mati. Saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan mengalami masalah di bagian depan itu. Tenang, aku bukan tipe yang akan menggigit tangan yang memberiku makan." King Sui sekarang tahu bahwa pria yang terbaring di tempat tidur adalah suami dari wanita tersebut. Meskipun pria itu telah terbaring di sana selama 15 tahun, dia tidak melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia sedang tidur siang. Tubuh memiliki aura yang kuat, dan King Sui tidak dapat menentukan kekuatan pasangan itu. "Terima kasih atas pertimbangannya, saya akan mulai sekarang. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak perlu khawatir dan tolong jangan biarkan siapapun untuk mengganggu saya." King Sui mengatakan ini dengan sungguh-sungguh. King Sui melepas pakaian pada pria itu dengan bantuan wanita itu, dan menggunakan teknik penglihatan surgawi, dia melihat bahwa tubuh pria itu dalam kondisi yang sangat buruk. Jika tidak ada yang dilakukan, dia akan mati dalam beberapa tahun. Tubuhnya sangat kuat, mampu bertahan selama 15 tahun seperti itu bukanlah prestasi kecil. King Sui mengeluarkan banyak jarum emas. Tidak peduli seberapa kuat dia. Jika tidak ada rencana untuk pemulihan, dia tidak akan hidup selama 5 tahun lagi, wanita itu mendesah. Tidak ada yang akan dia sembunyikan dari King Sui, tetapi kepahitan di hatinya adalah sesuatu yang hanya dia yang tahu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah menjelajahi 9 benua, bahkan sampai ke dasar lautan. Sayangnya, dia telah menemui banyak tabib dan alkemis, yang semuanya tidak tahu harus berbuat apa. Ada juga banyak yang memikirkan rencana, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya, karena meskipun lelaki itu tertidur lelap, tubuhnya memiliki mekanisme pertahanan alami yang melindunginya dari racun dan obat. Ini berarti mencoba menyembuhkannya menggunakan rencana itu akan membunuhnya lebih cepat. Wanita itu tidak bisa sepenuhnya mempercayai King Sui, tetapi dia juga putus asa. Selain itu, King Sui telah membuat nama untuk dirinya sendiri, dan setelah melihat pemuda ini, dia memutuskan bahwa dia penuh dengan beberapa cerita menarik. Jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai titik ini dengan usianya. Dia sudah pergi tanpa pilihan. Meski masih ada 5 tahun tersisa, 15 tahun sudah berlalu, dan tidak ada orang lain yang berani mencoba. Setidaknya King Sui mengatakan bahwa dia dapat meringankan gejalanya,
yang sudah merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan orang lain. Dia juga tidak berpikir dia bisa melakukannya sendiri. Dia telah memimpin Sekte Abadi Bulan Ilahi selama 15 tahun, dan setidaknya dia memiliki seorang calon penerus anak. Selama prianya dan dia masih hidup, tidak ada yang berani melakukan apapun, tetapi jika dia sudah tidak ada lagi, maka dia tidak berani memikirkannya, karena saat dia bertemu dengan pembunuh sering terjadi 15 tahun terakhir. Meskipun dia tidak tahu persis siapa itu, dia masih bisa menebaknya. Orang-orang ini bisa saja datang dari pedalaman, atau dari seseorang yang ingin menempatkan diri mereka lebih kuat daripada Sekte Abadi Bulan Ilahi. Namun, orang-orang ini tidak tahu berapa lama lagi pria itu bisa hidup seperti ini, dan karena sangat kesepian di puncak, yang bisa dia lakukan hanyalah menghibur berbagai kemungkinan kematian. Sekte Abadi Bulan Ilahi juga memiliki banyak teman, jadi tidak ada yang benar-benar berani bergerak bahkan dengan pria itu dalam keadaan koma. Juga tidak ada dasar moral untuk menyerang mereka, dan jika orang lain tahu, mereka akan menyerang balik. Selain itu, kekuatan wanita itu tak terukur bagi orang lain. Bahkan jika mereka mencoba menyerang, itu tidak akan mudah. Nyonya, jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya, aku masih bisa membuatnya hidup selama ratusan tahun atau lebih. Ini saya jamin. King Sui mengatakan ini tanpa mengangkat kepalanya saat dia bersiap. Membiarkan dia tetap koma seperti ini bukanlah yang aku rencanakan. Tuan, apakah saya egois karena seperti ini? Haruskah saya mengakhiri penderitaannya? Dengan begitu, dia tidak lagi kesakitan. Ucap wanita itu dengan ekspresi sedih. Mungkin itu karena King Sui bukan orang normal, dia bisa mengatakan apa yang ada di hatinya. Meskipun pria itu koma, dia juga terus-menerus kesakitan. Racun di dalam tubuhnya tidak akan puas. Itu lintah, itu berkembang biak, dan meskipun pria itu mampu melindungi organnya yang paling penting, bagian dari dirinya telah dipenuhi dengan lubang, meskipun ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dari luar. Nyatanya, ini bukan pertama kalinya wanita itu ingin mengakhiri penderitaan pria itu. Dia kesakitan, dan rasa sakit di hati wanita itu jauh lebih kuat daripada rasa sakit pria itu, meskipun dia masih berharap entah bagaimana pria itu akan pulih keesokan harinya. Setiap hari dia dikecewakan, tetapi bahkan jika dia tidak bersedih seperti ini setiap hari, begitu dia melihat suaminya, hatinya akan hancur. Perasaan ini, ketika disimpan jauh di dalam hatinya, menyakitkan setiap saat. Selama masih ada harapan, aku akan melakukan yang terbaik untuk memberimu kebahagiaan. King Sui memahami perasaan wanita itu, dan dokter seharusnya menganggap kesembuhan pasien mereka sebagai tanggung jawab mereka, dan ketika mereka berhasil, mereka sendiri dibuat bahagia. Selain itu, ahli pengobatan sejati sangat senang setelah mereka menghilangkan rasa sakit pasiennya. King Sui menggunakan 3 jarum emas untuk mengunci arteri pria itu, banyak lainnya digunakan pada 5 jeroan dan 6 usus. Dengan cara ini, dia menggunakan lebih dari 108 jarum emasnya. King Sui mengeluarkan salah satu jarum hidup dan mati dan segera memasukkannya ke dalam benteng pusat pria itu. Salah satu kehidupan dan satu kematian. Semua ini dilakukan dengan sangat lambat. Saat jarum ini ditusuk, dari semua hal, kedua mata pria itu tiba-tiba terbuka, dan wajah yang awalnya damai menjadi lebih pucat dari sebelumnya saat dia pulih. Meskipun dia koma, dia masih tahu apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Wanita itu tersiksa, dan saat dia mengalami rasa sakit yang tak terkatakan, dia juga tersiksa. Seringkali, dia membiarkan dirinya dalam keadaan koma. Dengan cara ini dia bisa melewatkan waktu, dan juga bisa mengurangi rasa sakitnya. Apa gunanya dia bangun? Dengan mata terbuka, dia tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan apapun, dan hanya bisa merasakan dengan indera spiritualnya. Dia bahkan tidak bisa mendengar dengan jelas, dan rasa sakit datang dari dalam dirinya. Betapa dia sangat berharap bahwa dia bisa sadar untuk sementara waktu,
untuk memberitahu wanita itu bahwa dia tidak lagi ingin dia menyia-nyiakan pikirannya padanya. Dia juga tidak ingin menderita seperti ini lagi. Melihat suaminya tiba-tiba menjadi sadar, dan bahkan tersenyum padanya, wanita dengan kekuatan yang tak tertandingi itu tiba-tiba dipenuhi air mata, lalu dengan bersemangat dan gembira berkata, "Yintian, apa kabar? Apa kabar?" Feng Xi tidak perlu melanjutkan. Tidak berguna. Saya tidak ingin lagi melihat Anda dalam kekacauan seperti itu. Pada kenyataannya, pria itu tidak ingin dia menyerah pada saat-saat terakhir. Semua tidak berguna, karena itu akan lebih menyakitkan. Saya telah menemukan Tuan Alkemis Ajaib King. Kamu akan baik-baik saja. Kamu akan menjadi lebih baik. Wanita itu tidak lagi tenang. Sudah 15 tahun, dan dia akhirnya bisa mendengarnya berbicara sekali lagi. Pria itu menggelengkan kepalanya. Saya mengerti tentang ini, bahwa tubuh saya praktis kosong. Ingin menjadi lebih baik sekarang pada dasarnya tidak mungkin. 15 tahun, saya sudah mencapai batas saya. Meskipun saya sudah terbiasa dengan rasa sakit ini, saya tidak ingin hidup seperti orang cacat. Selama kamu masih hidup, tidak peduli seberapa, kamu masih pilar bagi mereka. King Sui berkata sambil tersenyum lembut. Pria itu tersenyum pada King Sui, "Seni pengobatanmu sangat bagus. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk berbicara lagi. Percayakah Anda jika saya bisa membiarkan Anda berbicara lagi setelah beberapa tahun? Jika Anda menyerah pada saat ini, apakah Anda akan baik-baik saja dengan menyerahkan istri Anda?" King Sui mengatakan ini sambil tersenyum. Jarum emas di tangannya masih terus masuk ke tubuh pria itu. "Kamu masih muda, aku tidak tahu apakah kamu sudah melalui ini atau tidak, tapi menghilangkan rasa sakit ini untuknya jauh lebih penting daripada menghilangkan rasa sakit di tubuhku sendiri, dan jika aku terus seperti ini akan lebih menyakitkan baginya daripada bagiku," kata pria itu dengan serius. "Istrimu akan punya kesempatan, percayalah. Sebentar lagi yang akan Anda miliki adalah waktu untuk berbicara. Pertama-tama saya akan membantunya meringankan rasa sakitnya, dan membiarkannya tanpa rasa sakit seperti orang normal." Kata-kata King Sui membuat Yintian dan Feng Xi tidak dapat melawannya, terutama Feng Xi yang dengan bersemangat menatap King Sui. Jika itu hasilnya, dia sudah bahagia. Tidak masalah jika dia menjadi seperti orang normal. Seni pengobatan King Sui sangat kuat, dan sekarang dengan jarum emas, menggunakan jarum surgawi 5 elemen, dia dapat memulihkan bagian kritis dari orang yang terluka, bahkan jika beberapa tempat telah hancur total, misalnya 2 kaki, lengan, bahu, dan punggung. Setidaknya, jantung dan otaknya bagus. Jika kedua bagian itu memiliki masalah maka bahkan Daluo Golden Immortal tidak dapat menyelamatkannya. Ini adalah parasit yang berkembang, telah ditinggalkan di sana sejak zaman dahulu. Itu akan tinggal di tubuh seseorang atau hewan, hidup di dalam cairan tubuh, dan tidak pernah berhenti berkembang biak. Yintian sudah tahu, tubuhnya adalah sesuatu yang sangat dia kenal, jadi dia tidak lagi memiliki harapan. Bahkan sebelum King Sui mengucapkan kata-kata ini, dia tidak percaya. Dia tidak tahu mengapa wanitanya meminta King Sui, tetapi dia terlalu muda. "Aku tidak bisa menyembuhkanmu dalam waktu singkat. Bahkan saya tidak memiliki kekuatan semacam itu, tetapi bukan karena saya tidak mencoba yang terbaik." King Sui mengatakan ini saat dia melepaskan jarum dari tubuh pria itu. "Jika kamu mengatakan bahwa kamu bisa menyembuhkanku dalam setengah hari maka aku tidak akan mempercayaimu." Feng Xi sangat senang. "Aku tidak bisa melepaskan jarum yang telah aku masukkan padamu. Anda seharusnya bisa merasakannya karena saya sudah membagi banyak area tubuh Anda. Pertama-tama saya harus membasmi parasit-parasit itu lalu memusnahkannya dari area ke area. Jika saya menyingkirkan salah satu jarum selama waktu ini maka itu akan menghambat kemajuan." Saat King Sui mengatakan ini, dia sudah membunuh parasit itu. Secara alami, mereka berdua mengerti. Sebelumnya King Sui sudah menghentikan rasa sakitnya menggunakan jarum. Dengan cara ini,
dia membuat Yin Tian merasa seolah-olah berada di surga, tetapi tubuhnya tidak memiliki indera, seolah-olah sedang dibius. Hanya kepalanya yang kenyang, tapi rasanya enak. Bukan karena dia tidak berpikir untuk menghilangkan rasa sakitnya, tetapi dengan parasit jenis ini, hanya menghentikan rasa sakit tidak akan melakukan apa-apa. Meskipun tidak ada rasa sakit sama sekali sekarang, Yin Tian telah merasakan keberuntungan sejati seperti ini, dapat berbicara dengan Feng Xi tanpa rasa sakit. Hanya setelah penderitaan yang sangat besar orang-orang dapat benar-benar merasakan keberuntungan dan kebahagiaan. Hanya pada saat-saat ini, mereka akan menghargai segalanya. King Sui tergerak oleh pemandangan di depannya. Sangat menjengkelkan untuk membasmi parasit. Bergerak di area kecil, King Sui harus memusnahkan mereka hampir sepanjang hari dan ada lebih dari 100 jarum emas di Yin Tian untuk membedakan area yang berbeda, membaginya dengan pembuluh darah, masing-masing jarum menandai satu wilayah. Alat yang digunakan untuk membunuh parasit ini adalah jarum hidup dan mati serta energi alam King Sui dan energi lainnya. Bahkan dengan metode ini, butuh beberapa saat untuk membunuh setiap parasit. Ketika King Sui mengangkat kepalanya untuk menghela nafas lega, setengah hari telah berlalu. Dia juga memperhatikan bahwa dia sangat lelah pada saat itu. Meski begitu, ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat bahwa wanita itu masih mengawasi situasi di sisinya. Bagaimana itu? Wanita itu bertanya, prihatin. King Sui bisa merasakan kegelisahan di nadanya. Dia takut King Sui akan mengatakan sesuatu yang akan mengecewakannya lagi. King Sui tersenyum, ini bisa disembuhkan, tapi saya butuh lebih banyak waktu. Orang ini harus menanggung banyak jarum selama periode waktu ini. Itu bukan apa-apa. Ini sungguh berita yang sangat bagus. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku padamu. Wanita itu menghela napas lega seolah-olah dia menghembuskan perasaan bahwa dia telah menekan di dalam hatinya. Dia benar-benar menemukan harapan setelah melalui begitu banyak jalan yang berliku. Itu adalah tanda harapan bagi seseorang untuk terus hidup, dan itu akan tetap menjadi simbol harapan untuk masa yang akan datang. Dalam arti tertentu, harapan ini bisa disebut sebagai tujuan. Harapan dan tujuan wanita itu adalah untuk menyembuhkan pria ini. Selama keinginannya terpenuhi, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Pada dasarnya, itu juga akan membuat hidupnya jauh lebih baik dan indah. Nyonya, jangan khawatir. Saat aku berhasil menyembuhkan suamimu, tidak akan terlambat untuk berterima kasih padaku setelah itu. King Sui menjawab dengan sinar. Wanita itu mengangguk, kamu juga lelah. Beristirahatlah lebih awal. Nyonya, tidak ada gunanya kamu tinggal di sini juga. Suamimu membutuhkan waktu lama untuk memulihkan diri. Setidaknya setengah tahun atau lebih. Mengapa Anda tidak tinggal di Imperial Cuisine Hall saya? King Sui berkata setelah merenung sejenak. Kalau begitu terima kasih atas masalahnya. Wanita itu tidak menolak tawarannya. Dia sebenarnya telah merencanakan untuk melakukan itu pada awalnya. Pada malam hari, kereta mewah yang ditarik oleh Golden Draconic Horse memasuki Imperial Cuisine Hall. King Sui mengizinkan mereka untuk tinggal di lantai terpisah dan secara pribadi mengatur penempatan mereka. Ini adalah masalah yang cukup merepotkan. Memperlakukan pria ini membutuhkan waktu yang lama. Namun, King Sui memiliki niat untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jika ingin menangkap ikan besar, dia harus menunggu lama. Bagaimanapun, dia tidak akan menderita kerugian karena melakukannya. Tentu saja, King Sui tidak berencana mencari manfaat apapun dari mereka. Di masa depan, dia bisa mendapatkan pemahaman tentang mereka atau mungkin mereka bisa bertindak sebagai pintu gerbang untuk memasuki lingkaran lain. King Sui perlu memahami banyak hal setelah dia berhasil menerobos ke alam ilahi. Ini adalah satu-satunya sekte abadi yang diketahui King Sui, selain dari 5 sekte abadi harimau. Selain itu, mungkin ada kemungkinan konflik akan pecah di masa depan. Itulah sebabnya dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa berhenti apapun yang terjadi.
King Sui memperkenalkan Yin Tian dan Feng Xi kepada anggota Aula Masakan Kekaisaran ketika mereka tiba. Dia tahu betapa kuatnya keduanya. Kebanyakan orang di Imperial Cuisine Hall sudah menyadari bahwa keduanya adalah anggota dari Sekte Abadi Bulan Ilahi. Namun, hanya segelintir orang yang tahu tentang arti sebenarnya dari kata-kata Sekte Abadi. Di sebagian besar bagian, mereka tahu bahwa hanya faksi dengan tingkat kekuatan besar tertentu yang cukup layak untuk disebut sebagai Sekte Abadi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa hanya sekte dengan kultivator bela diri ilahi yang benar-benar layak disebut seperti itu. Wanita itu adalah orang yang santai. Saat ini, mereka yang berteman dengan King Sui memiliki getaran yang baik tentangnya hanya dengan melihatnya. Selain itu, Yi Tong, Lan Ling Feng, dan Qin King memiliki kemampuan untuk melihat betapa luar biasanya dia. Wanita itu mulai penasaran dengan orang-orang ini. Seperti yang mereka katakan, burung-burung berbulu akan berkumpul bersama, dan ini benar-benar kasusnya. Agar seseorang dapat melihat karakter asli seseorang, mereka harus mengamati orang seperti apa teman mereka, dan orang seperti apa yang pernah bergaul dengan orang ini dan seberapa dekat interaksi mereka. Jika informasi ini dikumpulkan, seseorang akan dapat melihat warna asli seseorang. Yin Tian sudah beristirahat. Ini bisa dianggap sebagai istirahat sejati setelah bertahun-tahun. Melihat betapa damai dia saat tidur, Feng Xi akhirnya bisa meletakkan beban besar di hatinya. Merasa yakin, dia kemudian perlahan berjalan di samping King Sui dan keluar dari kamar tidur. Yang lain datang dan memberi penghormatan sebelum meninggalkan mereka. King Sui dan Feng Xi keluar dari kamar setelah itu. Tabib ajaib King, adakah harapan bahwa dia bisa pulih sepenuhnya? Feng Xi bertanya sambil menatap King Sui dengan serius. Pada saat itu, Feng Xi sudah percaya bahwa King Sui mampu menyembuhkan, tetapi dia tidak yakin apakah dia dapat menyembuhkan suaminya sepenuhnya atau tidak. Saya tidak bisa menjamin Anda sekarang, Nyonya, apalagi yang menjadi perhatian Anda saat ini. King Sui menjawab dengan senyum lembut. Mungkin ini masalah waktu. Saya masih agak linglung untuk saat ini seolah-olah semuanya hanya mimpi. Aku hanya takut aku akan terbangun dari mimpi ini dan semuanya akan kembali seperti dulu. Feng Xi menyeringai. Kekuatan Madam mungkin kuat, tapi kamu juga perlu istirahat. Dan maksud saya jenis istirahat mental. Anda harus mundur untuk hari lebih awal. Semuanya akan lebih baik setelah Anda bangun besok. King Sui berkata dengan berseri-seri saat dia berdiri untuk keluar. Dia menyuruhnya pergi ke pintu dan terus mengawasinya sampai siluet punggungnya menghilang sebelum kembali ke kamar. Dia tidak bisa tidur, tapi dia juga tidak mengantuk. Kapanpun orang berada dalam kesedihan atau kegembiraan yang luar biasa, mereka akan bingung atau bersemangat. Selama beberapa minggu ke depan, King Sui akan menghabiskan malam berkultivasi di alam Valet Jade Immortal sambil merawat Yin Tian di siang hari. Baru kemarin King Sui tiba-tiba berpikir untuk membiarkan ulat sutra naga emas penggigit sumsumnya membunuh serangga beracun parasit kuno itu. Tanpa diduga, itu terbukti sangat efektif. Efeknya beberapa kali lebih cepat dari yang dia perkirakan, yang membawa banyak kebahagiaan bagi King Sui. Jika ini terus berlanjut, dia akan bisa membunuh semua serangga beracun di dalam tubuh Yin Tian dalam waktu setengah bulan. Terlepas dari itu, King Sui juga akan terus menggunakan jarum kehidupan dan kematian bersama dengan energi alamnya untuk membunuh serangga tersebut. Meski begitu, sepertinya dia hanya mempraktikkan teknik jarum pada pasien. Kekuatan utama sebenarnya dalam membunuh serangga beracun telah beralih ke ulat sutra naga emas penggigit sumsum sebagai gantinya. Feng Xi dan Yin Tian sangat tersentuh dan berterima kasih atas upaya King Sui untuk membantu mereka. Mereka tidak memiliki hubungan dengan King Sui dan sebaliknya, namun mereka dapat melihat betapa kerasnya King Sui selama beberapa hari terakhir ini. Dia akan menghabiskan sebagian besar hari merawat Yin Tian, kecuali waktu makannya. Feng Xi sadar bahwa mereka tidak berhubungan dengan King Sui, dan meskipun kekuatannya lebih rendah,
dia tahu bahwa seorang dokter ajaib seperti King Sui akan selalu dikenal sebagai orang yang terhormat kemanapun dia pergi hanya karena keterampilan medisnya yang mengesankan. Selama beberapa hari ini, Yin Tian dan istrinya mulai membiasakan diri dengan anggota aula masakan kekaisaran. King Sui dan yang lainnya dianggap junior, jadi Feng Xi akan mengajari mereka kultivasi kapanpun dia punya waktu luang. Belakangan ini, Suen Wu bahkan menyebut Feng Xi sebagai Bibi Feng. Bimbingan Feng Xi mampu mendorong kemajuan mereka dengan kecepatan luar biasa. King Sui juga terkejut dengan hasilnya. Tampaknya dia telah belajar banyak hal baik, namun tidak tahu bagaimana menggabungkannya dengan baik. Setengah bulan lagi telah berlalu. Saat ini, serangga beracun parasitik kuno telah benar-benar dikeluarkan dari tubuh Yin Tian. Setelah mengetahui fakta itu, Yin Tian dan Feng Xi menghela nafas lega. Bahkan Yin Tian sendiri merasa sangat tidak nyaman setiap kali dia menyadari dulu ada ancaman di dalam tubuhnya sendiri. Yin Tian juga bisa merasakan bahwa tubuhnya telah sepenuhnya terbebas dari serangga beracun itu. Namun, tubuhnya telah disiksa oleh serangga beracun itu sampai pada titik di mana dia bisa digambarkan sebagai orang yang sangat rusak. Bahkan jika dia ingin pulih dari keadaan itu, dia merasa hampir tidak mungkin untuk melakukannya. Terlepas dari apakah dia bisa pulih atau tidak, dia merasa cukup nyaman tanpa hal-hal itu di dalam tubuhnya. Paling tidak, kondisinya tidak akan bertambah buruk. Jika dia meminjam beberapa kekuatan King Sui, dia mungkin bisa pulih sedikit. Tanpa disadari, ia mulai percaya bahwa pemuda ini memiliki kekuatan yang bisa dibilang luar biasa. Yin Tian memancarkan udara superior saat dia berbaring di tempat tidurnya. Itu adalah aura pembangkit tenaga listrik sejati. Meskipun dia baik kepada orang lain, dia masih mampu memancarkan aura yang akan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan cemas. Karena serangga beracun ini, kekuatannya menurun secara signifikan. Bahkan jika kekuatannya telah berkurang cukup banyak, itu masih pada level yang menakutkan. Aku akan melakukan pengasuhan konstitusi untuk paman hari ini, yang akan sangat menyembuhkanmu. Namun, tingkat penyembuhan akan lebih lambat di lain waktu. King Sui sudah terbiasa memanggil Yin Tian sebagai paman, yang didorong oleh Feng Xi sendiri. Ketika semua orang sudah dekat satu sama lain, mereka mengikuti Suen Wu dan menyebut Feng Xi sebagai Bibi Feng juga. King Sui secara tidak sengaja mengikutinya dengan menyapa mereka juga. Jika memanggil Feng Xi sebagai Bibi Feng adalah hal yang normal, maka itu akan menjadi kasus yang sama baginya untuk memanggil Yin Tian sebagai paman. Pembinaan konstitusi memakan waktu cukup lama saat ini. King Sui juga memberi Yin Tian beberapa pil obat yang berharga untuk dikonsumsi. Pil obat dengan efek yang lebih kuat tidak disarankan untuk saat ini, karena kondisi Yin Tian saat ini. Constitution Pills dan Bone Strengthening Pills justru memberikan hasil yang lebih baik. Dengan kombinasi King Sui dari Constitution Nurturing dan teknik kelahiran kembali, dibutuhkan sebagian besar hari untuk menyelesaikan sesi. Namun, efeknya luar biasa karena ada perubahan signifikan dalam situasi Yin Tian. Jika keadaan cederanya sebelumnya dinilai 10, maka kesembuhannya paling banyak 3 tingkat. Setelah King Sui menarik kembali tekniknya, dia melihat Yin Tian menatapnya kembali dengan tatapan yang tak terbayangkan. Tidak ada yang mengerti situasinya lebih dari pemuda ini. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap tubuhnya bisa pulih ke kondisi ini. Selain itu, ini adalah upaya pertamanya untuk melakukannya. Melihat pria yang selalu tenang menjadi bersemangat ini, Feng Xi tidak bisa berkata-kata. Dia hanya tahu bahwa segala sesuatunya mulai berkembang ke hasil yang positif. Sambil tersenyum, dia berkata, "Jangan terburu-buru. Aku akan diam sekarang." Yin Tian berkata sambil tertawa. Kata-katanya cenderung membuat orang lain tertawa. Selanjutnya, tubuhmu akan sembuh dengan sendirinya. Saya tidak dapat membantu Anda selama periode waktu ini. Penyembuhan diri Anda akan berkembang selama sekitar 1 bulan. Setelah jangka waktu itu, saya akan sekali lagi melakukan pengasuhan konstitusi untuk paman. Setelah selesai,
Kaki Anda seharusnya bisa pulih ke kondisi normalnya. Ketika saya mengatakan normal, itu berarti jenis manusia biasa yang normal. Saya tidak akan dapat memberikan kekuatan batin juga karena itu hanya dapat dilakukan setelah 3 bulan. King Sui menjelaskan kepada Yin Tian dan Feng Xi setelah mempertimbangkan situasinya untuk sementara waktu. Itu keren. Sekarang saya merasa bahwa Dewa di atas cukup baik untuk membiarkan kami bertemu dengan Anda di saat-saat tersulit kami. Feng Xi berkata sambil dengan antusias menarik tangan King Sui sehingga dia akan duduk di sampingnya. Feng Xi adalah seorang senior, jadi sepertinya normal baginya untuk bertindak seperti ini. Yin Tian sama sekali tidak merasa tidak nyaman dengan gerakannya. King Sui tersenyum dan duduk di samping Feng Xi sambil menghadap Yin Tian di depannya. Dia tersenyum dan berkata, semua orang menjadi akrab satu sama lain setelah menghabiskan beberapa hari bersama. Anda bahkan memperlakukan anak-anak saya sebagai junior Anda, jadi anggaplah diri Anda seperti di rumah sendiri. Ini adalah dalam cakupan kemampuan saya, dan ini adalah takdir antara Paman, Bibi Feng, dan saya. Untuk dapat bertemu satu sama lain di dunia yang luas ini dan mengembangkan hubungan satu sama lain, inilah takdir. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu, kita harus lebih menghargai satu sama lain. Tepat sekali. Sepertinya takdir adalah satu-satunya jawaban untuk ini. Kalau tidak, saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Ada nasib yang datang dengan keberuntungan dan nasib yang membawa tragedi. Musuh termasuk dalam kategori terakhir. Bagaimana seseorang bisa menjadi musuh dengan orang lain di dunia yang begitu luas? Feng Xi memandang King Sui dan terkekeh. Selama beberapa percakapan mereka, King Sui kadang-kadang menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka sendiri. Mereka berasal dari sekte abadi bulan ilahi, tetapi mereka dianggap sedikit lebih lemah di antara yang lain. Sekte abadi memiliki kategori yang berbeda juga. Sebagian besar hidup mereka dihabiskan di bagian yang lebih dalam dari benua Haohan karena daerah itu dikelilingi oleh laut yang luas. Peradaban di tempat itu lebih berkembang daripada di sini. Bibi Feng dan Paman, kamu perlu istirahat untuk penyembuhan bulan ini. Tidak ada yang akan terjadi pada Anda. Ngomong-ngomong, saya harus pergi ke suatu tempat dan butuh waktu paling lama 1 bulan untuk kembali. Aku khawatir aku harus merepotkan Bibi Feng untuk sementara waktu mengurus semuanya di sini. Feng Xi masih bisa mengerti apa yang ingin dikatakan King Sui kepada mereka. Jangan khawatir tentang di sini. Apakah tugas Anda berbahaya? Apakah Anda memerlukan bantuan? Feng Xi bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, aku akan pulang sebentar. Tidak ada yang salah. Keesokan harinya, King Sui memberitahu semua orang tentang cuti sementara untuk pulang ke rumah, dan dia mengatakan kepada mereka untuk menunggunya jika terjadi sesuatu. Jika situasinya menjadi lebih parah dan serius, mereka harus berkonsultasi dengan Bibi Feng. Setelah King Sui menjamin bahwa dia akan kembali dalam sebulan, dia kemudian minta diri dan pergi untuk mempersiapkan perjalanannya kembali ke rumah. King Sui kembali ke rumah dalam sekejap. Pagi itu ketika King berjalan keluar King Sui, semua saat mereka santai untuk waktu yang lama. Mereka telah melewati sebagian besar kota Linhai ketika dia meminta Phoenix api neraka untuk berhenti. Suhu di atmosfer bagian atas rendah, tetapi keduanya bisa mengatasinya dengan mudah. King saat ini dengan gunting Phoenix emas sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Dia sekarang jauh lebih kuat. Bahkan jika Yin Tian dan istrinya tidak ada di sini, dia masih akan membiarkan King tinggal sebentar untuk menunggunya kembali. Ini sudah cukup. Aku akan kembali. Kamu tidak perlu segan-segan berpisah denganku. King Sui berkata kepada King sambil tersenyum. King tidak lagi tersanjung dengan kata-katanya yang murahan, dan berkata di depan wajahnya, aku tidak akan khawatir kemanapun kau pergi, tapi tetap baik untuk berhati-hati. Sama denganmu. Jika tidak ada apa-apa maka tinggallah di Imperial Cuisine Hall. Paman dan Bibi Feng bukanlah orang normal, namun mereka memperlakukan kita yang lebih mudah dengan baik.
Sekarang saatnya intensitas, yang terpenting adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan alami kita. Sekte abadi ada cukup jauh. King kembali, dan ketika King Sui memperhatikan bentuk kecantikannya yang tak terbatas, dia menggunakan bendera Dewa 5 Elemen dan menghilang dari tempatnya, muncul tepat di sebelah Ye Huangguo. Ini membutuhkan proses, jika tidak, memiliki seseorang yang tiba-tiba muncul di samping orang lain akan sangat menakutkan. Saat dia muncul, Ye Huangguo akan merasakan riak di udara, dan King Sui dapat memilih seberapa jauh darinya untuk muncul karena dia tidak ingin berteleportasi langsung ke bak mandi. Ketika Ye Huangguo melihat King Sui, dia sangat bahagia hingga dia tersenyum. Meskipun mungkin baginya untuk berada di sebelah King Sui, dia tidak dapat melakukan itu pada saat itu, karena sekarang dia memiliki putranya Yan Lang dan putrinya King Jun. King Sui memperhatikan bahwa kedua anak muda itu juga ada di sana. Yan Lang baru saja belajar berjalan, dan tidak mengenali King Sui, tetapi juga tidak terlalu takut, hanya menonton dengan rasa ingin tahu. King Jun dengan senang hati berlari sebentar untuk memeluk King Sui. Dia adalah anak kecil yang dibawa kembali oleh Ye Huangguo. Dia masih tidak tahu bagaimana berbicara, tetapi tindakan cintanya membuat King Sui sangat bahagia. Ye Huangguo menahan Yan Lang saat dia pergi ke King Sui. Dia sangat bahagia saat ini. Seolah-olah mereka semua adalah satu keluarga. King Sui membawa King Jun saat dia membungkuk untuk memegang tangan Yan Lang. Bahkan anak kecil ini bisa berjalan sekarang. Dia bisa berjalan seperti biasa sekarang. Dia juga memikirkanmu sepanjang waktu, kata Ye Huangguo dengan gembira. Lalu, apakah kamu memikirkan aku? King Sui mencoba membawa Yan Lang. Mungkin karena pembuluh darah mereka, si kecil tidak mengusirnya. Tidak banyak, hanya saja ketika aku tidak bisa melihatmu, hatiku menjadi sedikit kaku, berharap sebentar berada di sisimu, kata Ye Huangguo dengan ringan. King Sui merasa sedikit hangat di dalam, dan sambil membawa kedua anak itu, dia berjalan mendekat. Ye Huangguo sedang memegangi lehernya, tetapi dengan cepat melepaskannya. Sambil tersenyum, ayo, beritahu mereka kamu sudah kembali. King Sui mengangguk dan keluar dengan dua anak babi dan Ye Huangguo. King Clan telah mengakar di sini di Dancing Phoenix Kontinen, menciptakan keluarga besar di sini. Di sini cukup hidup, ada lebih banyak wanita King Sui di keluarga King. Perasaan akrab berdesir di dalam hatinya. Orang-orang ini adalah kerabatnya. Merekalah orang-orang yang membuatnya tidak merasa sendirian. Orang-orang inilah yang peduli padanya, dan merekalah alasan dia terus maju. King Jun, King Yon, King Yun, King Yu, King Yan, King Long, mereka semua telah dewasa, ibu mereka termasuk di antara wanita tercantik. Selanjutnya, generasi King Sui ini juga tidak malas, bakat mereka jauh lebih banyak daripada orang lain. Chang Hai Mingyue, Huoyun Liuli, Yun Dun, Di King, Hai Dongqing, Mingyue Gelou, Su King, Wenren Wu Suang, Mu King, semuanya ada di sana. Selain itu, Yuan Su juga ada di sini. Ibu, kakek, paman dan bibi, dua saudara yang kuat juga ada di sana. King Bei, King Zi, King Hui, King Yu, King Qing, King Hu dan Guo Polu, juga putra-putra mereka yang berharga ada di sana. Lele dan Yu Chang telah menjadi dewasa, seusia dengan King Hu, King Bei, dan King Yu dari generasi keempat dari King Clan, yang semuanya adalah orang dewasa. Anak Yun Dun yaitu King Yun, anak Di King, anak Wenren Wu Suang dan anak Ye Huangguo, sekarang keluarga King memiliki banyak orang. Bahkan King Yi sendiri tidak menyangka bahwa anak yang satu ini bisa memberinya begitu banyak cucu. Anak-anak ini sangat dekat dengannya, dan ketika dia melihat mereka, dia sangat bahagia sehingga dia tidak dapat berbicara. Yu He, Putri Chang, Di Chen, Yu Yuyan semuanya memiliki bisnis sendiri. Meskipun mereka bisa menemukan tempat di Dancing Phoenix Kontinen, mereka sangat jauh dan dekat dengan hal-hal lain. Ingin pergi ke sana membutuhkan waktu 1,5 hari. Yuan Su menjaga aula masakan kekaisaran di benua Phoenix Menari.
Changhai Mingyue, Huoyun Liuli, dan Mingyue Glow membuat sebuah perusahaan perdagangan. Biasanya Huoyun Liuli, Yundun, dan Su Qing yang mengurusnya. Changhai Mingyue dan Mingyue Glow menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berkultivasi. Huoyun Liuli dan yang lainnya merasa bahwa kekuatan mentah mereka sudah cukup sejauh ini, dan bahkan jika mereka berlatih, sulit bagi mereka untuk menerobos lebih jauh. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk membuat perusahaan perdagangan, untuk memberikan diri mereka sesuatu untuk dikerjakan. Changhai Mingyue dan yang lainnya bertugas melindungi kargo. Yan Zongyue juga hadir, tetapi wanita dari benua naga melonjak tidak ada di sini, meskipun orang-orang di sini semua adalah bagian dari klan Qing. Meskipun mereka mengundangnya, Yan Zongyue adalah Raja Yan, jadi dia tidak bisa banyak bicara, tetapi mereka meminta wanitanya untuk tinggal sebentar untuk berkunjung. Dia bilang dia tidak perlu lama-lama. Dia tidak mau datang karena dia tidak bisa berbuat banyak sendirian. Bagaimanapun, Yan Zongyue datang untuk tinggal cukup lama, karena ada juga 3 anak yang bisa dianggap sebagai keluarganya. Ketika Yan Zongyue melihat putranya memiliki kekuatan seperti itu, dia pasti bahagia. Sebelumnya orang tua mengajar anak, tapi sekarang bahkan anak bisa mengajar orang tuanya sesekali. Klan Qing sangat baik. Meskipun kekuatan Qing Yi dan Qing Luo tidak terlalu besar, orang-orang masih akan memanggil mereka Tuan dan Nyonya. Qing Sui dan Mu Qing berpelukan sebentar dan berkata, "Ibu masih seperti itu. Di bumi ini kamu adalah yang terindah. Bajingan kecil, setelah pergi untuk waktu yang lama, kata-kata pertamamu untukku adalah kata-kata manis ini. Apakah karena Anda mengira saya tua dan membutuhkan penghiburan?" Warna wajah Qing Yi tidak berubah, tapi hanya menambah keanggunan. Dia adalah wanita yang anggun dan pendiam. Bahkan di Qing Clan, dia sedikit menonjol. Tidak mungkin, aku tidak akan berbohong seperti itu. Qing Sui berbicara sebentar dengan kakek dan ayahnya. Tentu saja, beberapa dari mereka datang juga, para paman, anak-anak, dan saudara kandung lainnya. Formalitas ini akhirnya memakan waktu. Cuaca di sini hangat, jauh lebih baik daripada dinginnya kota Linhai. Qing Sui lebih menikmatinya di sini. Tidak hanya hangat di luar, tapi juga membuat hatinya lebih hangat. Hanya Ye Huangguwu yang tahu metode yang digunakan Qing Sui untuk kembali. Meskipun yang lain tahu tentang bendera Dewa 5 Elemen, mereka tidak tahu bahwa dia dapat berteleportasi ke Ye Huangguwu. "Kenapa kamu kembali begitu tiba-tiba?" Qing Yi menyeret Qing Sui ke ruang tamu. Ada lebih banyak ruang di sana, yang sempurna untuk mengobrol tentang masa lalu. "Aku sedang memikirkan kalian, jadi aku kembali begitu ada kesempatan." Menyaksikan wajah dewasa anak-anaknya, dengan perubahan yang tidak sesuai dengan usia mereka, hati Qing Sui terluka tetapi juga bersyukur. Anak-anaknya telah tumbuh dan juga menjadi dewasa. Seluruh keluarga ini diciptakan sendiri, dan dialah yang menemukan Zongyue. Kelangsungan hidup klan Qing juga karena perlindungannya. Qing Yi menghirup udara dengan ringan dan menjawab, "Kami juga memikirkanmu. Ketika Anda berada di luar, semua orang khawatir dan anak-anak saya paling peduli." Qing Yi merasakan kegelisahan Qing Sui dan wanita Qing Sui bahkan lebih peka terhadap itu. Huoyun Liuli, Changhai Mingyue, dan Qing Sui telah melewati situasi hidup atau mati berkali-kali dan Mingyue Glow bisa merasakan kegelisahan lebih banyak lagi. "Ayah, Qing Ming membuat masalah lagi," ucap Qing Yu. Dia berpegangan pada lengan Qing Sui. Sejak landak itu masih kecil, Qing Yu sangat sombong. Setiap kali Qing Sui ada di sini, dia harus mengklaim lengannya sebagai miliknya. "Oh, masalah apa yang dia lakukan kali ini?" Qing Sui menanyakan ini sambil tersenyum. Sebelum dia datang, dia sudah merasakan kekuatan anak-anaknya. Qing Ming sangat kuat, selain itu tubuhnya juga telah membangkitkan semacam energi kegelapan. Ini membuat Qing Sui sedikit khawatir, tetapi dia belum menjelaskan masalah ini. Qing Jun juga tidak lemah. Putra tertua ini tidak hanya luar biasa pintar dan benar,
tetapi dia juga memiliki energi alam King Sui sendiri. Meskipun tidak sekuat energi kegelapan di King Ming, di masa depan itu juga tidak akan berpengaruh buruk. Dia melihat nyonya klan kuda putih, yang juga dilihat oleh putra klan Nalan. Karena itu, dia memukuli putra klan Nalan, yang sekarang terbaring di rumah. Ucap King Yu melaporkan kenakalan King Ming. King Sui memikirkannya sebentar, gadis bodoh, apakah klan Nalan kuat? Siapa yang pertama kali melihat wanita itu? King Ming melihatnya lebih dulu, tapi nona klan kuda putih bertunangan dengan seseorang dari klan Nalan. Namun, orang yang pertama kali mendekatinya adalah putra klan Nalan, kata King Yu. Jadi maksudmu adalah nona klan kuda putih belum benar-benar bertunangan, dan keduanya bertengkar dan siapapun yang menang akan mendapatkannya. King Sui tertawa. Meskipun ibu King Ming, Ming Yue Gelou, tidak direnggut sendiri, saat ini King Ming melakukan lebih dari itu. Sayangnya, itu adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh keluarga lain. King Sui, anak-anak tidak bisa diperlakukan seperti ini. Apa kau tidak tahu bahwa anak ini tidak terlalu peduli? Dia hanya melakukan apa yang dia inginkan, kata Ming Yue Gelou dengan sedikit terburu-buru. Ibu, saya benar-benar mendengarkan apa yang Anda katakan. Nenek setuju dengan itu, King Ming berkata dengan cepat. King Sui merasa bahwa anak ini sama seperti dia, dan berkata sambil tersenyum, Gelou, tidak perlu khawatir. Anak-anak yang memiliki sedikit kebebasan adalah hal yang baik. Dia juga tidak melanggar aturan yang serius. Selama mereka tahu untuk menghormati orang yang lebih tua dan mendengarkan mereka, serta memperlakukan keluarga mereka dengan baik, tidak ada masalah. King Sui mengatakan ini karena dia tahu bahwa King Ming, pada kenyataannya, mendengarkan kakek dan ibunya. Terkadang ibunya sedikit terlalu ketat, hanya mengatakan bahwa dia akan menerima sesuatu padahal sebenarnya tidak. Ini normal, karena jika dia menerima semuanya tanpa pertanyaan, maka akan ada masalah. King Yu juga selalu memberitahunya, tetapi jika King Yu mengalami masalah, King Ming masih akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Ketika King Ming mendengar kata-kata King Sui, dia sangat bahagia sehingga dia tersenyum. Saya mengatakan bahwa ayah adalah yang paling pengertian. Saya sudah setua ini, saya bisa mengerti segalanya. Jika aku membutuhkan ibu untuk memberitahuku segalanya, maka itu akan seperti aku tidak punya jiwa, atau aku telah menjadi idiot. Aku tidak pernah peduli dengan detail kecilmu. Apakah Anda benar-benar berjuang melawan keluarga ini sepanjang hari, untuk bersaing memperebutkan kasih sayang seseorang? Apakah kau benar-benar menyukai nona klan kuda putih? Apakah kau membutuhkan kami untuk membantumu mendapatkan dia? Ucap Ming Yue Gelou, dia juga mengetahui jalannya situasi ini. Putra klan Nalan itu mengandalkan kekuatan keluarganya, dan berbicara di belakangku, mengucapkan kata-kata jahat tentang klan King, memfitnah kita. Jika saya tidak menakut-nakuti dia setidaknya sedikit, saya tidak akan merasa laki-laki, ucap King Ming tanpa daya. Ming Yue Gelou tidak bisa menahan tawanya setelah mendengar kata-kata King Ming. Dia sangat mencintai anaknya, tapi ibu macam apa yang tidak? Selain itu, anak ini adalah penghubung antara King Sui dan King Clan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Yu Chang tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Pada kenyataannya, King Sui tidak akan pernah berubah, terlepas dari apakah dia punya anak atau tidak. Faktanya, Ming Yue Gelou sendirilah yang tidak dapat mengatasi masa lalunya sendirian. Dengan kelahiran anak ini, dia bisa berbaur dengan keluarga ini dengan mudah. Dia dianggap sebagai wanita yang sangat tradisional, jika tidak, dia tidak akan memikirkan ini sejak awal. Ming kecil kita masih cukup peka, ucap King Yi tersenyum. Dia selalu sangat dekat dengan cucunya, semuanya, termasuk anak Kincing. Dia merasa sangat bahagia sekarang. Hidup sampai saat ini, King Yi tidak akan pernah berani memimpikannya hari ini ketika dia masih muda. Pada saat ini, King Yu juga tertawa, bocah dari klan Nalan itu pantas terluka. Namun, klan Nalan juga sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat mereka, kami tidak takut pada mereka.
Bagaimana menurutmu, gadis kecilku? King Sui berseri-seri. Tentu saja aku tidak takut, tapi aku takut nenek dan ibu akan terluka karena ini. King Yu berkata dengan nada khawatir. Gadis kecil kita sudah dewasa. Dia telah belajar untuk menaruh perhatiannya pada orang lain. King Sui berkata sambil merenungkan fakta itu. Dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan anak-anaknya saat mereka tumbuh dewasa, itulah sebabnya dia tidak pernah menguliahi mereka sebelumnya. Bahkan jika mereka benar-benar melakukan sesuatu yang salah, King Sui hanya bisa memaafkan mereka, belum lagi anak-anak ini masih berakal dan cerdas. Bahkan jika King Ming tampak luar biasa di mata King Sui, ada orang lain di antara anak-anaknya yang juga sama. Ayah, klan Nalan sangat kuat. King Yu berbisik. King Sui balas tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Siapa yang berani menggertak anak-anak ayah? Tidak peduli seberapa kuat lawan kalian, tetaplah kuat selama kalian berpegang pada alasan kalian. Tentu saja, tidak apa-apa jika kalian tidak punya alasan untuk itu. Tapi yang terpenting, keluarga kita tidak boleh menindas yang baik, kata King Sui, tersenyum. Jelas apa yang ingin dikatakan King Sui. Mereka tidak diizinkan untuk menindas orang baik, yang berarti mereka bisa menindas orang jahat. Selama mereka bisa memberi label orang jahat pada lawan mereka, itu akan baik-baik saja. Anak-anaknya senang mendengar kata-kata King Sui, terutama King Ming, yang mulai terkekeh. Ayahku masih mendominasi seperti biasanya. Saya akan mengingat kata-kata ayah hari ini. Minger, kemarilah. King Sui ingin melihat apa yang ada di dalam tubuh King Ming. King Ming dengan cepat bergegas ke King Sui ketika dia mendengar ayahnya memanggilnya. King Sui mengulurkan tangannya dan merasakan denyut nadi putranya. Ming Yue Gelou secara tidak sadar menjadi gugup ketika dia melihat King Sui melakukan itu. Keterampilan medis suaminya tak tertandingi. Jika dia berinisiatif untuk merasakan denyut nadi putranya, maka dia pasti telah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Namun, dia tidak bertanya tentang itu karena anaknya masih hidup. Ketika dia memikirkan betapa luar biasa keterampilan medis King Sui, dia tidak terlalu khawatir. Setelah King Sui selesai merasakan denyut nadi putranya, dia membuka matanya dan tersenyum. Anak ini juga diberkahi dengan bakat khusus. King Ming sebenarnya memiliki kekuatan kaisar kegelapan yang legendaris di dalam tubuhnya. Sederhananya, itu adalah bentuk terselubung dari Kaisar Qi. Kaisar Qi dapat melemahkan kemampuan lawan sebesar 20%, sedangkan kekuatan Kaisar Kegelapan dapat meningkatkan kemampuan pengguna sebesar 20%. Kekuatan Kaisar Kegelapan sangat mirip dengan Qi Kaisar. Padahal, masing-masing punya kelebihan masing-masing. Kaisar Qi lebih cocok untuk digunakan pada lawan yang lebih kuat jika pengguna lebih lemah dalam hal kekuatan. Bagaimanapun, kekuatan lawan akan melemah, itulah sebabnya The Buffing akan lebih besar jika lawan lebih kuat. Di sisi lain, Dark Emperor's Force dapat digunakan untuk meningkatkan statistik penggunanya. Jika perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak dianggap kecil, atau kedua belah pihak memiliki level yang sama, peningkatan kekuatan yang tiba-tiba sebesar 20% dapat memungkinkan pengguna untuk menaklukkan lawan mereka sepenuhnya. Jika lawan sudah sedikit lebih kuat dari pengguna dan pertarungan tampaknya sangat tidak mungkin untuk menang, maka pengguna akan dapat meraih kemenangan dengan mudah dengan menggunakan kekuatan Kaisar Kegelapan dalam situasi seperti itu. Kekuatan Kaisar Kegelapan memiliki kemampuan untuk meningkatkan statistik siapapun, seperti bagaimana Qi Kaisar memiliki kemampuan untuk melemahkan statistik lawan. Selain itu, Dark Emperor's Force cukup kuat karena kemampuannya tidak terbatas pada pengguna saja tetapi juga semua orang. Namun, bentuk kekuatan Kaisar Kegelapan di dalam tubuh King Ming masih belum lengkap. Dengan kata lain, itu belum sepenuhnya dipadatkan menjadi bentuk padat. Meski begitu, kekuatan Kaisar Kegelapan akan segera mendapatkan bentuknya saat King Sui siap membantu putranya untuk mencapai itu. Apakah ada masalah dengan tubuh saya? King Ming bertanya, bagaimanapun, dia tidak terlalu khawatir. Tidak ada masalah.
sebaliknya, konstitusi Anda bagus. Ada energi yang kuat di dalam tubuh Anda. Dalam 2 hari ini, saya akan membantu Anda mengubahnya menjadi kekuatan yang kuat, memungkinkan Anda atau orang lain memperoleh 20% lebih banyak dari keseluruhan kekuatan mereka. Kata King Sui, tersenyum. Dia senang karena perkembangan King Clan maju pesat. Generasi berikutnya penuh dengan bakat. King Ming akan segera memiliki kemampuan lain yang bisa melampaui keganasan teknik surgawi bunuh pasti. Semua orang gembira setelah mendengar kata-kata King Sui. Anak-anak muda lainnya senang dan iri pada saat yang sama. Ini karena gen saya yang bagus. Tidak ada yang perlu membuat iri. King Ming menghela nafas. Meskipun kata-katanya provokatif, King Sui dan yang lainnya hanya bisa menertawakan pernyataannya. Apa gen baik yang dia bicarakan? Dia adalah putra tertua. Terlepas dari itu, King Sui masih tidak tahu dari siapa King Ming mewarisi kekuatan kaisar kegelapannya. Ming Yue Glow tidak memiliki aura ini. Tidak mungkin kekuatan seperti itu ada di dalam dirinya karena aura sucinya yang murni. King Sui sangat iri dengan kekuatan ini, namun dia tidak memilikinya. Dia tidak bisa memahaminya. Mungkin dia adalah orang yang memiliki aura ini sejak awal. Semua orang tahu bahwa tidak ada salahnya aura King Ming, itulah sebabnya mereka bisa membicarakannya secara terbuka. Faktanya, setelah mengetahui bahwa ada manfaat yang luar biasa untuk auranya, semua orang senang karenanya. Banyak orang yang sebelumnya tidak mengetahui tentang aura King Ming. Bahkan jika beberapa dari mereka dapat merasakannya, mereka tidak dapat mengetahui secara spesifik. Benar, ada apa dengan klan Nalan? King Sui pernah mendengar tentang organisasi Cloud Flutter dan organisasi Tarian Phoenix sebelumnya, tetapi tidak tentang klan Nalan yang kuat. Kata-kata King Yu sebelumnya mungkin tidak menentukan apakah lawannya kuat atau tidak. Pada saat inilah Chang Hai Ming Yue mulai berbicara, klan Nalan selalu ada tetapi selalu netral. Organisasi Tari Phoenix tidak lebih. Mereka telah dibubarkan secara paksa oleh klan Nalan. Kata-kata Chang Hai Ming Yue sangat mengejutkan King Sui. Organisasi Tarian Phoenix sebenarnya telah dibubarkan oleh klan Nalan. Perlu diketahui bahwa organisasi Tarian Phoenix adalah entitas terkuat di benua Tarian Phoenix. Demikian pula, organisasi Naga Melonjak adalah eksistensi terkuat di benua Naga Melonjak. Namun mereka dihancurkan oleh King Sui sendiri. Klan Nalan telah menghancurkan organisasi Tarian Phoenix, dan sepertinya sekarang ada konflik antara klan King Sui sendiri dan klan Nalan. Meskipun itu adalah generasi muda yang memperebutkan seorang wanita, masalah ini bisa kecil atau signifikan tergantung pada perkembangan situasi. King Sui tiba-tiba teringat pada klan Linghu dari organisasi Tari Phoenix dan pasangan Yun Yijian dari organisasi Cloud Flutter. Ketika dia mengetahui bahwa klan Nalan telah menghancurkan organisasi Tarian Phoenix, jumlah kematian diperkirakan cukup tinggi. Jika tidak, mereka tidak akan mudah dibubarkan. Apakah klan Linghu baik-baik saja? King Sui memiliki hubungan yang baik dengan klan Linghu. Klan Linghu baik-baik saja. Namun, orang paling penting di organisasi Tarian Phoenix sebagian besar sudah mati. Chang Hai Ming Yue menjawab, klan King saat ini adalah seseorang yang tidak mudah untuk diacau. Ye Huang Guwu adalah seorang kultivator dewa semu dan kedua orang tua itu juga sama. Chang Hai Ming Yue Glow, dan para wanita lainnya hanya selangkah lagi untuk mencapai level itu juga. Sementara itu, putri tertua, Di Chen, Yuruyan, Tantai Suan, dan Yu He akan segera mendaftarkan sekte mereka ke daerah yang paling dekat dengan benua Tarian Phoenix, benua Naga Melonjak, dan benua Haohan. King Sui tidak ragu dengan pembubaran organisasi Tari Phoenix. Awalnya, King Sui memutuskan untuk tidak bertarung dengan organisasi Tarian Phoenix karena pertimbangan kedua belah pihak. Dia masih tidak memiliki niat untuk melakukannya bahkan sampai sekarang. Namun, para wanita ingin pindah, jadi ini kurang lebih akan membangkitkan kecurigaan pihak lain. Meskipun demikian, semuanya baik-baik saja sekarang karena tidak perlu mempertimbangkan masalah ini lagi.
Sepertinya klan Nalan tidak lemah karena mereka mampu dengan paksa membubarkan organisasi tarian Phoenix sendiri. Ini telah membuktikan bahwa mereka jauh lebih kuat daripada organisasi tarian Phoenix. Meski begitu, reputasi King Sui cukup terkenal oleh orang lain. Penghancuran organisasi naga melonjak memiliki namanya di atasnya. Mungkin karena alasan inilah pihak lain tidak berani melakukan tindakan sembrono terhadap King Clan. Kapan itu terjadi? King Sui bertanya. Apa yang dia tanyakan adalah saat King Ming bertengkar dengan murid klan Nalan. 3 hari yang lalu, King Sui tidak menyangka akan selalu ada masalah setiap kali dia kembali ke rumah. Dia telah merencanakan untuk menghabiskan 1 bulan di rumah, jadi setidaknya dia harus mencari tahu akar masalahnya. Jika tidak, dia tidak akan merasa nyaman ketika dia meninggalkan rumah nanti. Apakah ada pergerakan dari klan Nalan? King Sui bertanya. Tidak, Chang Hai Mingyue menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, ini bisa dianggap sebagai masalah yang tidak penting. Meskipun masalah ini bisa kecil atau signifikan, subjek dari pertengkaran tersebut adalah calon tunangan murid klan Nalan. Pada akhirnya, King Ming telah memukuli pria itu. Dalam keadaan normal, klan yang kuat tidak akan berhenti begitu saja. Bagaimanapun, ini menyangkut reputasi klan Nalan itu sendiri. Berdasarkan bagaimana mereka secara paksa membubarkan organisasi tarian Phoenix, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Secara kebetulan, pada saat itu, seseorang datang dari luar untuk memberi mereka sesuatu. Itu adalah penjaga gerbang dari klan King. Klan King sekarang dianggap sebagai keluarga besar, jadi tentu saja, mereka sudah memiliki penjaga gerbang sendiri. Penjaga gerbang adalah seorang pria paruhbaya lokal yang dibina oleh King Sui sendiri. Dia memiliki basis kultivasi pada awalnya tetapi lumpuh karena cedera. King Sui kemudian menyembuhkannya dari cederanya, dan untuk membalas perbuatan baiknya, pria itu kemudian menjadi penjaga gerbang untuk klan King Sui. Namanya Pang Guang. Meskipun dia tidak terlalu kuat, kekuatannya lumayan. Selain itu, sangat bagus bahwa dia adalah seorang lokal karena dia adalah murid dari Pang Clan di daerah ini. Meskipun klannya tidak terlalu kuat, mereka masih dianggap di atas rata-rata dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pang Guang masuk dan berkata, "Tuan, Nyonya, ini adalah surat tantangan yang disampaikan oleh klan Nalan." Sesuai dengan apa yang mereka bicarakan, sesuatu yang berhubungan dengan mereka telah tiba di depan pintu mereka. King Sui tersenyum dan menerima surat tantangan dari Pang Guang. Ini bagus. Itu selalu lebih baik bagi pihak lain untuk mengambil inisiatif daripada dia melakukannya. Waktu bagi King Sui untuk tinggal di rumah terbatas, masalah ini harus diselesaikan dengan benar sebelum dia pergi lagi. Setelah King Sui menerima surat itu, Pang Guang mundur ke posnya. King Sui kemudian membuka surat itu untuk membacanya. Ini adalah tantangan yang dikirim oleh generasi muda klan Nalan ke generasi muda klan King kami. Sambil menyeringai, King Sui menyerahkan surat tantangan kepada King Zun. Terlepas dari tindakannya yang santai, itu juga merupakan tanda isyarat kepada King Zun karena dia adalah putra tertua King Sui. Karena alasan itulah, King Zun harus membangun dan menjunjung tinggi citra dirinya dalam keluarga. King Ming juga tampan tetapi anak ini terlalu jahat, yang tentunya bukan contoh kepala klan yang disiplin. Karena itu saja, King Sui tidak pernah berpikir untuk mengizinkannya memimpin seluruh King Clan. Sebagai kepala klan, dia tidak hanya harus berkuasa, dia juga harus memiliki visi dan perspektif yang tangguh tentang situasi secara keseluruhan. Jika tidak, perkembangan klan akan terhambat, serta menyebabkan gangguan bagi seluruh keluarga. King Zun mengambil surat tantangan dan membacanya sebelum menyerahkannya kepada King Ming sambil tersenyum. Sekarang ada pembudidaya yang kuat di antara generasi muda klan King. Luan Luan adalah seorang kultivator kuat yang mungkin terlalu kuat di antara generasinya. Dia sudah terlalu kuat daripada kebanyakan orang di klan King. Yu Chang hampir sampai. King Zun, King Ming, King Yon, dan putra King Hu, King Chang Feng cukup baik. Namun, itu sudah cukup.
Dengan Luan-Luan yang bertahan, tidak ada yang perlu ditakuti. King Sui memperhatikan ekspresi tenang King Zun dan membuat senyum di wajahnya. Putranya sendiri masih cukup mampu, dia tidak yakin apakah dia telah meniru dirinya sendiri atau Chang Hai Mingyue. King Sui merasa bahwa dia masih bisa melanjutkan hidup ini. Dia kompeten dan bertanggung jawab, dan sepertinya keberuntungan juga ada di pihaknya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.